Harga minyak dunia kembali menguat di Kamis pagi waktu Asia setelah sempat anjlok tajam merosot lebih dari 7% di Rabu, bahkan sempat menyentuh level terendah dalam 2 pekan. Pelaku pasar kini menimbang peluang tercapainya kesepakatan damai di Timur Tengah yang dapat mengakhiri konflik antara Amerika dan Iran. Keinformasi komoditas harga minyak kembali menguat usai jatuh hingga 7% di perdagangan sesi sebelumnya. Harga emas cenderung stabil di tengah pelemahan dolar Amerika Serikat. Sementara harga batu bara turun dalam seiring kejatuhan harga minyak global hingga di atas 7%. Harga minyak dunia kembali menguat di Kamis pagi waktu Asia setelah sempat anjlok tajam merosot lebih dari 7% di Rabu, bahkan sempat menyentuh level terendah dalam 2 pekan. Pelaku pasar kini menimbang peluang tercapainya kesepakatan damai di Timur Tengah yang dapat mengakhiri konflik antara Amerika dan Iran. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 0,9% di 102,15 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat menguat 1,2% di 96,20 dolar Amerika per barrel. Harga emas dunia bergerak stabil mendekati level tertinggi dalam sepekan di Kamis pagi waktu Asia. Seiring pelaku pasar masih menunggu kejelasan terkait potensi kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Sementara itu dolar Amerika dan harga minyak melemah setelah laporan Washington dan Teheran semakin dekat menuju kesepakatan damai. Mengutip Reuters, harga emas spot tercatat relatif tidak berubah di level 4.688,16 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya harga emas melonjak hampir 3% di Rabu dan mencapai level tertinggi sejak 27 April. Harga batu bara ambruk seiring jatuhnya harga minyak, menyusul meredanya ketegangan di Timur Tengah. Di Rabu, harga minyak WTI Amerika turun 7,03% di 95,08 dolar Amerika per barrel, dan minyak Brent turun 7,83% di 101,27 dolar Amerika per barrel. Diketahui batu bara dan minyak adalah komoditas yang saling mempengaruhi volatilitas harga. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Rabu ditutup di 134,8 dolar Amerika per ton, jatuh 3,51%. Pelemahan ini memutus tren positif yang menguat 1,5% dalam 2 hari sebelumnya. Dari berbagai sumber untuk Exchange. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,42% di level 94,63 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,66% di 19.340 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 1,15% di 4.748 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah pemirsa di 0,48% di level 4.571 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat, melanjutkan penguatan hari kedua di tengah asa perdamaian antara Amerika dan Iran. Dikutip dari data RTI hingga Kamis siang tadi, rupiah menguat di 0,13% di level 17.350 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,46% di level 17.300 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat menguat ke 17.292 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi terpantau melemah di level 97,919. Pelemahan dolar Amerika di pasar global terjadi seiring meningkatnya optimisme pasar terhadap peluang berakhirnya perang antara Amerika dan Iran. Sentimen positif ini membuat investor kembali masuk ke aset berisiko dan mengurangi permintaan terhadap dolar Amerika Serikat sebagai aset safe haven. Jika konflik benar-benar menuju penyelesaian, kenaikan harga minyak, inflasi global, dan permintaan dolar Amerika sebagai aset aman berpotensi ikut menurun. Kita akan coba update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.350 rupiah pasca penutupan bergerak menguat terbatas di 0,28% di 17.323 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 20.429 rupiah, pound sterling di 23.616 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,04 rupiah.
Kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Didominasi dari sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memprediksi perang di Iran akan segera berakhir dalam upaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kebuntuan terkait Selat Hormuz dan program nuklir Teheran. Optimisme Trump datang setelah Iran mengatakan sedang meninjau proposal perdamaian Amerika yang menurut sumber akan secara resmi mengakhiri perang. Namun tetap membiarkan tuntutan utama Amerika agar Iran menangguhkan program nuklir dan membuka kembali Selat Hormuz tidak terselesaikan. Sebelumnya Trump telah berulang kali menggembar-gemborkan prospek kesepakatannya akan mengakhiri perang yang dimulai di 28 Februari, namun sejauh ini belum berhasil. Dikutip dari Reuters, Presiden The Fed St. Louis Alberto Mussolem mengatakan risiko kebijakan moneter saat ini bergeser ke arah inflasi yang lebih tinggi di tengah konflik Timur Tengah yang mendorong harga minyak ke level tinggi. Kondisi ini dapat membuat suku bunga bertahan di level tinggi untuk beberapa waktu, bahkan mungkin perlu kebijakan kenaikan suku bunga. Mussolem menekankan saat ini inflasi berjalan jauh di atas target bank sentral dan menyebutkan risiko kini muncul baik dari sisi tenaga kerja maupun inflasi. Namun kecenderungan risiko lebih condong ke arah inflasi. Hal ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed setidaknya akan mempertahankan suku bunga acuan dalam waktu yang lama. Dari dalam negeri, dikutip dari Reuters, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP 2027 terungkap pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,9% hingga 7,5% di 2027. Pertumbuhan ekonomi di 2027 akan didorong peningkatan investasi, produktivitas, serta penguatan sektor industri nasional. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok di 5,4% dengan skenario optimistis 6%. Pemerintah berharap momentum pemulihan ekonomi global dan penguatan aktivitas domestik dapat menjaga tren ekspansi ekonomi dalam beberapa tahun mendatang. Bagi sumber ADX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, meskipun secara intraday penguatannya sedikit terpangkas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan masih bertahan di level 7.100-an, tepatnya di 7.158.389, dengan persentase penguatan di 0,92%. Setelah beberapa menit yang lalu indeks harga saham gabungan sempat menguat di atas 1%, bahkan secara intradaynya hari ini sempat menyentuh ke level tertinggi di 7.207.075. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi, menguat di 7.160.789 pasca pembukaan 30 menit jelang penutupan sesi pertama siang tadi, dan pasca pembukaan di sesi kedua, laju penguatan indeks harga saham gabungan sempat mengalami keterbatasan atau menguat terbatas maksud kami hingga menyentuh level terendah hari ini di 7.107.175, tapi masih bertahan di zona hijau. Namun posisi indeks harga saham gabungan kembali berbalik menguat, tepatnya di 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ke intraday tertinggi di 7.207.75, mematahkan atau menciptakan intraday terbaru setelah di sesi pertama pada pagi tadi juga mencatatkan level di 7.200-an pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan datang dari saham-saham perbankan big cap. BBCA melaju kencang di atas 5% dan sudah diperdagangkan di level 6.200. BBRI hari ini juga melaju di atas 4%, diperdagangkan di level Rp3.300 per saham. BMRI menguat di 2,88% di 4.640, dan saham BBNI pemirsa hari ini juga melaju cukup kencang di 3,92% di Rp3.970 per sahamnya. Di luar dari perbankan big cap, saham DSSA hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, terbatas sudah di 4,73%. Intraday hari ini sempat menguat di atas 7% pemirsa di Rp1.555
per saham saat ini. Kemudian dari saham big cap lainnya ada Astra International menguat di 1% di 5825. Kemudian Telkom hari ini juga menguat tapi terbatas di 0,69% di Rp2.920 per saham. Sementara saham-saham lainnya dari barang baku ada NIKL menguat di 5%, 472. Pastikan pembagian dividen dan TINS hari ini juga rebound 4,37% di 4.060. Sementara saham-saham pemberat indeks harga saham gabungan kali ini datang dari beberapa saham konglomerasi pemirsa. Ada BRPT hari ini melemah di 4%, 2.190. PTRO juga melemah di 0,88% di 5.600 dan TPIA hari ini koreksi dalam di 9,41% di 5.775, CDIA tertekan di 7% di 1.065 dan cuan melemah di 3,23%. Konglomerasi lainnya ada Aman hari ini melemah di 6%, Rp4.670 per saham. AADI juga melemah di 5% di 9.675. Sementara Medco saham migas seiring koreksi lanjutan dari harga minyak mentah meskipun pada pagi tadi rebound tipis, hari ini juga melemah di 7% di Rp1.580 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.